an Utsman radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Khamsun hunna alamatul muttaqin. Adapun 5 perkara, hunna yang adapun 5 perkara alamatul muttaqina adalah tanda-tanda orang-orang yang bertakwa. Kata Sayyidina Utsman, ada 5 tanda-tanda bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau melihat orang yang bertakwa cukup dari tanda-tandanya. Salah satunya sering ke masjid at-taqwa. Itu insyaallah tanda-tanda orang bertakwa, karena sesuai dengan takwa nama masjid. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan apa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda siapa kanjeng Nabi, la yablughul abdu, tidak akan pernah sampai al abdu siapa hamba, ayyakuna minal muttaqina, harus ada siapa hamba minal muttaqina, dari orang-orang yang bertakwa. Seorang hamba tidak akan pernah dia sampai kepada derajat takwa hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadran mimma bihil ba'su, sehingga meninggalkan siapa man la ba'sa bihi, kepada sesuatu la ba'sa, yang tidak dilarang, bihi dengan emma, hadron karena menghindari, mimma dari sesuatu, bihi dengan emma, al ba'su apa sesuatu yang dilarang. Misalnya makan kan tidak dilarang, banyak makan tidak dilarang, tapi dia tinggalkan. Kenapa dia tinggalkan? Takut makan tadi ada sesuatu yang dilarang. Ini namanya orang yang bertakwa. Coba nongkrong di warung kopi, mubah apa enggak? Mubah, enggak apa-apa. Tapi dia tinggalkan hal yang seperti ini, takut terlalu banyak ada di warung kopi, malah terjerumus kepada sesuatu yang dilarang. Ketika saya bilang terlalu banyak di warung kopi, ada kawan kita langsung nulis itu. Rawahu Turmudi wal Hakim, meriwayatkan kepada hadis ini At-Turmudi, siapa Imam Turmudi, wal Hakim dan Imam Al-Hakim. Nah, 5 tanda-tanda ini, yang pertama adalah awaluha alla yujalisa illa man yuslihad dina. Awaluha, adapun tanda pertama dari yang 5, alla yujalisa, ialah tidak boleh sering duduk siapa man illa man yuslihad dina, kecuali kepada orang yusliha yang membuat bagus, membuat baik siapa man ad-dina, kepada agamanya. Ma'hu bersama man, jangan sering-sering duduk kepada orang kecuali orang tadi bisa buat agama kita lebih baik. Duduk di warung kopi, nah ini yang hilang dari kita nih. Biasanya kita duduk di warung kopi, yang kita bicarakan keilmuan, bagaimana rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemaslahatan umat. Ini yang dibicarakan di warung kopi, malah debat masalah nasab terus yang dikerjakan. Jadi hilang ya, yang seperti ini man la yuslihid din ini tidak ada memperbaiki agama, yang ada malah menjadi kompor atau jadi provokator di dalam agama, merusak agama. Nah, mari kita hidupkan kembali tongkrongan kita yang memang notabene-nya penuh dengan ilmu. Ketika duduk di majelis kopi, ya kita bicara masalah rahman rahimnya Allah, Rotibul Haddad, yang itu yang kita baca, kita bahas, ketimbang kita membahas masalah nasab, masalah misalnya satunya politik, yang sana yang sini, itu susah ya. Masalah sumbangan bolehlah selitkan sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit, jangan banyak-banyak. Hilang ilmunya nanti, biar ada barokahnya ngaji ini. Kemudian wayuglibul farja wal lisana, dan mengalahkan siapa man al farja, kepada kemaluannya, wal lisana dan lisannya. Ini tanda-tanda orang yang bertakwa adalah orang yang mampu mengalahkan kemaluannya dan lisannya. Maksudnya bagaimana mampu mengalahkan? Apakah ketika hidup kemudian biar dia loyo kita kalahkan? Maksudnya bukan begitu. Maksudnya begini, bi ayyam na'aha an fudulil jima'i wal kalam. Bi ayyam na'aha, dengan gambaran yamna'aha, mencegah siapa man huma kepada kemaluan dan lisan, an fudulil jima', dari keseringan jima. Fudul ini kebanyakan jima, wal kalami, dan berbicara. Sekarang saya tanya, jima ini kalau kepada istri kita sendiri boleh nggak? Sikat. boleh saja. Tapi kalau sampai sehari mungkin 4 kali ternyata ini tanda-tanda orang tak takwa ini, Tapi jangan sampai pas misalnya
Saya mau ketawa lewat Bang Mulung. Ya Allah. Parah. Ini barang halal ini. Tapi kalau terlalu banyak, ini tidak termasuk tanda-tanda orang yang bertakwa. Tapi wanti-wanti dari saya, ya jangan terlalu lama juga lah. Kalau menurut medis kesehatan, setidaknya seminggu itu tiga kali atau 3 kali lah. Ini ada yang sebulan tidak disentuh, jangan begitu. Perempuan juga punya hak untuk diperhatikan begitu. Tapi kalau terlalu sering juga ini bahaya. Jamunya takut tidak kuat nanti, kan? Kemudian wal kalam juga terlalu banyak berbicara. Maksudnya banyak berbicara ini, katanya ada pepatah mengatakan man kasuro kalamuhu kasuro khotauhu. Orang banyak ngomong itu kebetulan kemungkinan dia akan banyak salah. Banyak salahnya. Adalah hal-hal yang dia sampaikan itu bohong, ada hal-hal yang disampaikan yang dibuat-buat, mengada-ada. Ini terlalu banyak bicara. Nah, kita hindari itu agar supaya kita tidak dicap sebagai orang yang tidak bertakwa. Wasaniha, adapun tanda yang nomor 2 dari tanda-tanda dari 5 tanda orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza asabahu syai'un 'azimun minad dunya yarahu wabalan. Idza asabahu, apabila menimpa kepada eman syai'un sesuatu azimun yang sangat agung minad dunya dari dunia, ya rohu, maka melihat siapa manhu kepada syai'un azim wabalan kepada musibah. Artinya syiddatan lisu'il akibati. Artinya syiddatan kepada ujian lisu'il akibati, karena buruknya akibat setelahnya. Misalnya begini, sampean mendapatkan uang kerja sehari semalam, hanya mendapatkan berapalah sehari semalam, misalnya 500.000. Tapi sehari semalam tiba-tiba sampean mendapatkan 100 juta. Ini kan sangat luar biasa, syai'un azimun. Maka ketika melihat syai'un azimun dengan uang yang sampean dapatkan 100 juta itu, sampean langsung lihat bahwa ini adalah ujian dari Allah. Kenapa? Karena dikhawatirkan kemungkinan di belakang hari dari uang 100 juta ini banyak hambatan, banyak persoalan dan masalah-masalah yang menghampiri kita. Jangan kemudian ketika dapat 100 juta kita syukurnya yang dikedepankan, yang berlebihan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak tahu di kemudian hari ini akan muncul musibah. Ini tandanya orang yang bertakwa. Artinya bertakwa itu kan hati-hati ketika dapat uang itu ditanyakan, ini ada pesan apa ya? Halal kan? Halal. Ya tinggal gimana kita mengaturnya. Tinggal kemudian kita mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Wasalisuha, dan adapun yang ketiga dari 5 tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah, idza asabahu syai'un qalilun, apabila telah menimpahu kepada man syai'un qalilun sesuatu yang sedikit, minad dini dari agama, irtamma zalika, maka merasa untung siapa man zalika kepada syai'un qalil. Artinya i'taqada, berkeyakinan siapa man anna zalika kepada sesungguhnya syai'un qalil ribhun azimun, adalah keuntungan azimun yang besar. Misalnya begini, sampean ya melaksanakan, alhamdulillah bisa melaksanakan sedekah walaupun hanya 5.000, sampean syukuri kepada Allah, alhamdulillah ya Allah bisa sedekah. Tapi bukan pas kemudian 5.000 pas masang corong neng Masjid At-Taqwa, assalamualaikum warahmatullah, pengumuman saya sumbang bayar 5.000 diumumkan ke orang. Tidak begitu, maksudnya tidak begitu. Artinya tetap kita syukuri walaupun sedekah yang kita berikan itu hanya sedikit. Atau misalnya kita mampu melaksanakan ibadah kepada Allah, sholat subuh tidak pernah sholat sunat misalnya kan, tiba-tiba dia sholat sunat sebelum melaksanakan sholat subuh, itu disyukuri, itu berupa karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tanda orang yang bertakwa. Warabi'uha, dan adapun yang nomor 4 dari 5 tanda-tandanya orang yang bertakwa kepada Allah, la yumli'u batnahu minal halali khaufan min ayyu khalitahu haramun. La yumli'u batnahu, tidak memenuhi
siapa man batnahu kepada perutnya minal halali dari barang yang halal, khaufan karena takut min ayyu khalitahu dari ayyu khalito mencampuri apa halal hu kepada man mencampuri hu kepada halal haramun apa barang yang haram. Bukan berarti tidak boleh makan banyak, boleh, tapi dia takut kebanyakan makan, terlalu banyak asupan makan yang masuk ke dalam perutnya, terjadi sesuatu yang haram. Kama fil hadisil mutaqaddimi, sebagaimana keterangan fil hadisil mutaqaddimi di dalam hadis al mutaqaddimi yang telah lalu apa hadis. Dan yang terakhir wa khamisuha, dan adapun tanda-tanda yang kelima dari tanda-tandanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaro melihat siapa man annasa kepada manusia, kullahum semua manusia, qad najau sungguh-sungguh beruntung siapa manusia. Kita melihat orang lain itu orang lain yang beruntung. Misalnya saya melihat Bang Rosi, saya melihat Bang Ais, saya menganggap bahwa Bang Ais dan Bang Rosi adalah orang yang beruntung fid dunya wal akhirah. Ini tandanya orang yang bertakwa. Artinya kholisu minal halaki. Kholisu artinya terbebas siapa manusia minal halaki dari celaka, li husni muamalatihim karena bagusnya transaksinya manusia ma'allahi ta'ala bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yara nafsahu, dan melihat siapa aman nafsahu kepada dirinya sendiri. Nah, kalau melihat ke dirinya sendiri, qad halakat, sungguh-sungguh celaka siapa aman. Jadi dia tidak bangga terhadap dirinya. Polan se pinter, polan se alim, polan se fasih, se ngaji, polan se sekarang misalnya dianggap sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat. Aku nih orang mulia, aku nih orang besar, harus dilayani, harus berubah panggilan nama, harus macam-macam penyebutan namanya. Yang dulu dipanggil Pak ndak marah, sekarang harus dipanggil Pak Haji, atau harus dipanggil Pak Kiai, harus dipanggil Pak Ustadz. Nah, yang seperti ini jauh dari alamat atau tanda-tandanya orang yang bertakwa kepada Allah. Wa yara nafsahu qad halakat, dan melihat siapa aman nafsahu kepada dirinya sendiri, qad halakat, sungguh-sungguh celaka siapa aman. Artinya bidzambi, dengan dosa, li su'i muamalatihi, karena buruknya muamalahnya aman ma'allahi ta'ala bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu kita semua para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terhindar dari musibah, terhindar dari bala, dan dijadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.